dipersembahkan oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Tadi sebelum jeda Mas Philip kemudian menyinggung mengenai debat. Nah, Bang Eriko, ini sudah 2 kali debat dilaksanakan. Capres-Cawapres. Mau ketiga kali ya? Mau ketiga, Iya, artinya Ganjar dan Mahfud sudah tampil sebagai Capres dan Cawapres. Tapi kok nampaknya belum bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud nih Bang Eriko? Begini, Mbak Fitri, tadi kan saya sudah sampaikan, benar yang disampaikan oleh saudara saya, Mas Philip Permonte, bahwa memang masyarakat Indonesia itu sudah sangat cerdas. Tidak lagi memutuskan katakan jauh-jauh hari, tidak seperti itu. Kalau di dalam istilah teknisnya ada yang namanya lobus intropus di tengah-tengah otak, itu yang menyerap apa ya, informasi. Ini saya secara terbuka bahwa itu harus 7 kali diingatkan manusia. Oke. Nah, jadi Artinya debat menurut Anda tidak percaya mencerahkan debat kan sudah 5 para kali, pemilih? kan begitu Mbak Fitri. Tidak cukup seperti itu saja. Tetap harus ada pendekatan secara persuasif. Artinya itu yang kami lakukan sekarang yang di partai, melalui caleg-caleg, melalui struktural, untuk kita yang namanya door to door, rumah ke rumah. Oke. Saya saja secara pribadi Mbak Fitri, saya kasih contoh saya saja, sudah berkeliling 20.000 rumah. Oke. Target nanti sampai akhir itu 60 sampai 70.000 rumah. Oke. Nah, jadi artinya masyarakat itu ingin, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemimpin? Ini kan mau mencari pemimpin. Tentu pemimpin yang masuk ini, 3 pasang ini kan yang terbaik, kan begitu kan. Nah, kita tidak bisa mencari pemimpin yang sempurna, tapi mau mencari pemimpin yang paling sedikit kekurangannya. Nah, itu yang harus disampaikan secara langsung ke masyarakat. Apakah dari TV Debat bisa? tidak bisa kemudian menjadi etalase? Dari debat sudah pasti bisa, 36 sampai 40%. Oke. Tapi kan masih banyak masyarakat yang tidak melihat debat dan tidak aktif juga di sosial media yang kurang lebih di atas 20%. Nah, itu juga harus disentuh, Oke. Mbak Fitri. Mbak Irko tadi karena Ya. sudah berbicara mengenai internal, ini sebetulnya solid atau tidak sih internal partai, internal koalisi dalam mendukung Ganjar Mahfud? Kalau menurut, kan nanti dikatakan subjektif. Kalau menurut kami yang paling solid. Karena kenapa? Itu terlihat kok gerakannya. Kalau kita mau bicara secara jujur, boleh dilihat di Instagram masing-masing Oke. partai atau yang lain. Mana yang paling bergerak. Tetapi juga harus jujur juga. Sekarang ini kan serangan udara juga kan memang penting. Nah, ini tentu ada yang memang mendominasi, ada yang Oke. memang itu harus kita akui secara jujur. Tapi apakah hasil survei? Nanti Mbak Fitri, ini yang paling menarik ini nanti. Kalau nggak percaya, nanti undang lagi 2 minggu lagi kita ya Kang Maman. Ini nanti Januari pasti sudah di angka sekitar 50%. Nanti Februari, lihat. Karena kenapa? Tadi pun kami sama Profesor Lely di media lain, ini ada indikasi mau mencoba untuk menjadi satu putaran. Padahal dari hasil survei kemungkinan itu sangat kecil. Baik, kita sebelum berbicara mengenai itu, Iya. kita fokus pada debat dan Iya. bagaimana kemudian pengaruhnya pada elektabilitas terutama. Kita ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Mas Iqbal, Anies di debat perdana kemudian mendapatkan sentimen positif di media sosial paling tinggi. Jurus apa yang akan diambil pada debat ketiga nanti? Apakah kemudian akan mengambil jurus yang sama, strategi yang serupa? Ya, masyarakat kita tuh suka sesuatu yang baru ya. Kalau ada pembedanya lah gitu ya. Kelebihan Mas Anies ini kan dia selain punya ilmu, punya pengalaman. Sehingga memang tidak dengan gimmick-gimmick saja ya. Kecuali yang Wakanda tapi itu salah satu bagian dari bumbu-bumbu yang positif. Tapi kami melihat bahwa kehebatan Mas Anies ini adalah pengalaman plus pengetahuan. Oke. Sehingga apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang membuat orang menggugah emosi masyarakat. Oke, Mas Iqbal, mungkin kita akan sambil lihat nih Mas Iqbal mengenai sentimen di media sosial untuk Anies, Prabowo dan juga Ganjar. Kita lihat Anies memang di 64% untuk sentimen positifnya. Ganjar di 64% juga dan kemudian Prabowo di 48%. Mungkin bisa dikomentari Mas Iqbal. Ya memang kita juga sudah melihat dari berbagai survei ya. Hari ini juga ada lembaga survei yang mengeluarkan tentang bahwa memang kalau kita lihat di mana-mana termasuk di sini waktu itu semua mengatakan bahwa Mas Anies paling punya karakter yang kuat. Oke. Karena memang lagi-lagi banyak orang mengatakan bahwa pemimpin itu nggak perlu banyak ngomong. Justru pemimpin itu harus bisa memberi arahan yang jelas. Oke. Harus bisa menunjukkan komunikasi yang lebih mudah dipahami masyarakat. Dan saya kira di debat awal Mas Anies menemukan karakternya. Jadi strateginya akan kemudian serupa seperti itu ya Mas Iqbal ya? Kita lihat nanti. Oke. Bang Maman, komentarnya mengenai sentimen di media sosial tadi? Ya, saya rasa sentimen di media sama. Ini kan masing-masing setiap tim nomor 1, 2, 3 masing-masing punya kekuatan tim medianya masing-masing. Oke. Yang kalau kita lihat itu
misalnya angle nih, saya melihat Mbak dari sudut pandang saya di depan. Itu berbeda dengan Prof. Ikrar melihat Mbak dari sudut pandang Prof. Ikrar di sebelah situ. Yaitu kan ilmu media kan seperti itu, framing capture-nya kan berbeda-beda. Nah, jadi bagi kami hal-hal kayak begini adalah sebuah proses yang memang harus kita jalanin. Jadi saya rasa nggak ada yang terlalu ini. Nah, memang yang kedua, lalu saya merespon kenapa sentimen positifnya Pak Prabowo paling kecil. Memang kita harus tahu bahwa memang karakter Pak Prabowo kan berbeda dengan Mas Anies dan Mas Ganjar. Pak Prabowo kan basicnya kan TNI kan, tentara lapangan lagi. Ya dengan gayanya seperti itu. Tapi kalau kita mau secara objektif, kita keluar lepas dari konteks kompetisi pilpres, kita harus lihat loh bahwa Mas Anies sendiri mengapresiasi sifat kenegarawanan Pak Prabowo. Kita keluar dulu ya dari konteks pilpres ya. Artinya sebetulnya terlepas dari karakternya Pak Prabowo yang cukup terlihat seperti militer dengan karakter militernya itu, di sisi lain kalau dilihat secara objektif orang melihat bahwa Pak Prabowo punya sisi-sisi kenegarawanan. Jadi saya pikir ruang ini sangat subjektif dan bisa diperdebatkan dari sisi manapun. Oke, baik. Kita akan kembali sedikit terlebih dahulu ke debat yang kedua. Pak Ikrar, ini kan Gibran dituduh kemudian menjiplak kemiripan strategi dengan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019, di mana kan kemudian menciptakan ekspektasinya rendah untuk kemudian mendapatkan kejutan yang positif seperti itu. Tanggapan dari Pak Ikrar seperti apa? Ya, kalau saya waktu itu nonton sedang berada di luar kota ya. Kalau saya lihat ya, memang dia mengkopi gaya bapaknya gitu kan. Demikian juga program-program yang diajukan juga program-program yang udah ada juga ya, bapaknya juga gitu kan. Saya beri contoh misalnya hilirisasi ya. Dia tidak pernah bicara bagaimana memperbaiki hilirisasi supaya misalnya smelter itu bisa menyerap. Misalnya jangan cuma 10% dong, kalau bisa 60 sampai 100% dari raw materials yang diambil dari bumi Indonesia misalnya kan. Atau bagaimana menyetop penyelundupan nikel gitu kan. Anda tahu kan ada hilirisasi tapi penyelundupan sampai angkanya triliunan rupiah, itu buat saya auzubillah min zalik gitu. Ya. Contohnya, nah kemudian Anda lihat sendiri apa yang terjadi berapa hari yang lalu lah ya di Morowali ya. Anda tahu terjadi ledakan besar. Dan apa yang ingin saya katakan di sini bahwa banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, bukan cuma persoalan nikel, tapi juga persoalan Freeport. Ya. Freeport itu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, jadi itu contohnya saja. Pendekatan yang dia pakai dengan apa istilahnya itu singkatan-singkatan kan, dia masih belum bisa membedakan apakah singkatan itu harus dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia misalnya. Ya kayak misalnya CSIS, maka kita harus menyebutnya CSIS kan. Kalau saya dari dulu saya tahunya CSIS. Bang Maman mungkin ada tanggapannya? Ya, begini, kembali lagi dalam konteks debat, setiap kandidat pasti punya cara dan strategi attacking lah. Contoh sederhana, ini cuma masalah metode dan cara. Sebagai contoh, kalau kita mau komparasi dari segi caranya Mas Anies juga di awal kan juga luar biasa tuh. Kalau kita perhatikan dengan pembukaan Mas Anies langsung membuka bahwa dia mengundang salah satu korban demonstrasi itu ya, siapa namanya almarhum siapa Sahrun siapa. Nah itu kan cara-cara pola dan metode serangan dalam konteks debat. Jadi bagi saya sih sebetulnya kayak tadi SGIE atau bagaimanapun ya, ini namanya dinamika forum, dinamika debat. Saya pikir it's not a big deal. Tapi yang poin yang saya ingin sampaikan bahwa seorang Gibran di situ dengan katanya dengan segala kemiskinan pengalamannya, namun dia mampu memberikan sebuah performa yang cukup berimbang. Saya nggak katakan ini dia bagian berlebih, dari strategi tapi cukup berimbang antara Gibran dengan Prof. Mahfud dan Caimin. Jadi saya pikir itu kembali lagi adalah bagian dari sebuah dinamika debat. Baik. Kita akan maju ke depan nih, Bu Lely. Ini untuk tema debat yang ketiga, ada pertahanan, ada geopolitik, hubungan internasional. Untuk sebagian orang ataupun publik menilai ini nampaknya akan menjadi keuntungan bagi Prabowo yang kemudian akan debat. Tapi apakah memang ini akan menjadi sebuah benefit keuntungan untuk Prabowo, atau justru untuk dua paslon lain dapat kemudian mencari titik lemah lebih mudah, Bu Lely? Kalau kita lihat dari dua kali debat yang sedang berlangsung, terutama debat Cawapres,
tiga-tiganya kan tidak punya latar belakang ekonomi, gitu ya. Sehingga estimasi publik, gitu, harapan publik juga terhadap mereka itu ya akan menjelaskan semampu mereka saja. Tapi saya punya kapasitas lebih dalam menilai ketiganya, sebab yang mereka cari adalah jabatan yang sama tingginya. Terlepas dari mereka itu berlatar belakang apakah sama tingginya atau tidak, adalah sama-sama yang dikejar itu calon wakil presiden. Jadi jabatan wakil presiden itu yang melekat pada kapasitas mereka ketika berdebat. Jadi apapun sebenarnya mereka itu harus punya kapasitas semuanya untuk membicarakan seluk-beluk problem di negara ini. Jadi menurut saya kalaupun Pak Prabowo kebetulan, secara kebetulan beliau latar belakangnya adalah militer, maka kedua calon yang lain juga akan mengejar kepopuleran Pak Prabowo itu. Dan itu memang harus dipersiapkan. Nah dinamikanya adalah nanti kan pasti akan lihat nih setelah debat ketiga, apakah akan membuktikan siapa yang menguasai panggung lebih dulu atau sesudah panggung itu berjalan sampai habis gitu ya. Itu memang akan terlihat, tapi yang harus kita ketahui dari banyak lembaga survei mengatakan yang menyaksikan debat itu kurang dari 50%, hanya 42% paling tinggi. Artinya apa? Yang mereka saksikan di debat itu kemudian yang muncul di media sosial, potongan-potongan pesan. Iklan itu teorinya mozaik pesan ya, Prof ya. Teori mozaik itu mengatakan ada potongan yang dilemparkan kepada publik lalu kemudian membentuk sebuah konfigurasi tersendiri sehingga membidik ini Gibran, ini Caimin, ini Prof Mahfud. Nah, tiga-tiganya ini yang kemudian dipersatukan. Jadi dinamika seperti ini saya kira baik Mas Anies, baik Pak Prabowo itu harus berjalan seimbang juga dengan Mas Ganjar. Oke, Gitu. Mas Iqbal tanggapannya ringkas saja sebelum kita jeda. Ya, itulah kenapa kami yakin Mas Anies ini masuk putaran kedua. Kenapa? Masih ada 3 putaran debat lagi. Yang ini tentu saja sentimennya berharap positif. Karena apa? Karena tadi dalam desak-desak Anies yang kami lakukan di berbagai daerah, jawaban-jawabannya luar biasa. Bisa menjawab semua permasalahan lah. Ya walaupun orang bilang, wah ini kan cuma teori doang. Pada faktanya nggak mungkin seorang pemimpin tuh bisa menjawab kalau dia tidak punya wawasan, pengetahuan, networking, dan pengalaman. Jadi kami optimis sepertinya dejavu Pilkada Jakarta akan terulang. Oke, baik. Tahan dulu komentar dari Bang Maman dan juga Bang Eriko karena kita harus ikuti headline news berikut ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Kontroversi akan segera kembali usai headline news. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.